Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan sehingga kita pada pagi hari ini boleh bersama datang beribadah. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mengambil saat teduh sejenak. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, dan mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kiranya turun atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita. Amin. Mazmur 34 ayat 4. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Jemaat dipersilakan duduk. Seperti Daud yang senantiasa memuliakan Tuhan di dalam segala keadaan. Mari kita puji Tuhan, mari kita sembah Tuhan, karena hanya Dialah yang layak dipuji dan disembah. Semesta melukis
Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami datang bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Namun kami menyadari ya Tuhan, ketidaklayakan kami sebagai manusia yang lemah dan terbatas, sehingga kami mudah sekali jatuh ke dalam dosa. Kami membuat hati Tuhan kecewa. Melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami belum mampu menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Kami seringkali menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kami memohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Tuntunlah hidup kami, agar kami senantiasa taat akan kehendak Tuhan, agar kami senantiasa mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan, sehingga hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami memohon pertolongan-Mu di dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan senantiasa membuka hatinya untuk pengampunan bagi setiap kita. Oleh sebab itu, sangat besar anugerah Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini, itu semua karena kasih Tuhan. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar kasih Tuhan berlimpah atas kita. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan sekali lagi, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, semakin bertambah besar anugerah-Mu.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Mari kita membaca petunjuk hidup baru. Kita mulai dari alamat kitab terlebih dahulu. 2, 3. Yeremia 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Kita lanjutkan dengan ayat mas kita pada bulan November ini, dengan dari alamat kitab terlebih dahulu. 2, 3. Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Jemaat dipersilakan duduk. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita mengalami musibah. Kita tidak pernah akan tahu kapan kita mengalami pergumulan. Bahkan sakit penyakit sekalipun kita nggak tahu. Tetapi yang kita tahu dan kita percaya bahwa Allah kita itu adalah Sang Pemelihara hidup kita. Oleh sebab itu percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa membuka jalan bagi setiap pergumulan dan persoalan kita. Serahkanlah segala perkara, serahkanlah segala khawatir kita di kaki Tuhan, karena Dia memelihara hidup kita. Tuhan yang akan membuka jalan, Tuhan yang akan memberikan pertolongan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku, kaum wanita saja. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemelihara. Silakan kaum pria, segala perkara. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemelihara. Bersama-sama dengan sikap berdiri. Bila Kau yang membuka pintu, Tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, bila Kau yang membuka pintu,
tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Mari bersama kita mengikrarkan pengakuan kita di dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan membawa doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh penginjil Hana. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Minggu ini kami boleh melewati seluruh pergumulan kami, melewati seluruh masalah kami dengan baik, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang bersekutu bersama-sama dengan rekan kami, dengan keluarga kami, dengan saudara-saudara kami, semua karena hanya anugerah-Mu semata. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga datang dengan seluruh pergumulan kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan untuk program gereja kami, yaitu program baca Alkitab rutin, kiranya Tuhan menolong supaya melalui program ini juga setiap kami yang terlibat boleh semakin bertumbuh mengenal Tuhan lebih baik melalui firman-Mu ya Bapa. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk keharmonisan keluarga kami ya Tuhan. Di tengah berbagai masalah yang kami hadapi di dalam keluarga, baik itu antar suami istri, orang tua anak, antar saudara, Tuhan kiranya menolong supaya setiap pergumulan yang ada, setiap masalah yang ada di tengah keluarga, boleh kami selesaikan dengan baik, dengan hati yang penuh dengan kasih. Tuhan juga memberikan kepada kami hati yang mau memaafkan, sehingga kami boleh menerima dan memaafkan keluarga kami, saudara kami, orang tua kami, anak kami, seperti Tuhan mengampuni kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan bersama-sama ya Tuhan, untuk bencana alam yang terjadi di Flores, di Lewotobi. Tuhan kiranya terus memberkati, kiranya setiap bantuan dana yang ada juga dapat dialokasikan dengan baik, sehingga boleh menjadi berkat untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan di sana. Kami pada saat ini ya Tuhan, minggu kemarin dan juga minggu hari ini juga mau berbagi untuk saudara-saudara kami yang ada di sana. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami berikan ini boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bersama-sama menyerahkan untuk seluruh sekolah tinggi teologi yang ada di Indonesia. Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan, melalui sekolah-sekolah ini Tuhan, anak-anak Tuhan boleh dibina, dibentuk untuk boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang siap melayani di ladang yang telah Tuhan percayakan. Secara khusus ya Tuhan, kami menyerahkan untuk STT Aletheia ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan berkati seluruh mahasiswa, dosen, seluruh tenaga pengajar. Tuhan memberkati supaya STT Aletheia juga boleh semakin maju dan boleh semakin berkembang menjadi berkat bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia. Secara khusus juga ya Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan terus memberkati, kami mengingat saudara-saudara kami, Bu Ai, kami juga menyerahkan untuk Ai Velin, kami juga menyerahkan untuk Bu Lili. Tuhan memberkati mereka yang
ada dalam keadaan lemah tubuh, kiranya Tuhan memulihkan mereka, Tuhan boleh menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kami juga menyerahkannya Bapa untuk rapat pleno hari ini yang akan diadakan oleh seluruh pengurus setiap komisi. Tuhan memberkati supaya rapat ini boleh berjalan dengan baik, seluruh program yang ada dapat didiskusikan, dibicarakan dengan baik, hingga pada akhirnya ya Tuhan melalui seluruh program yang ada, kami boleh membawa gereja ini semakin lebih baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih penginjil Hana. Kita akan bersama mendengarkan persembahan pujian dari Komisi Pemuda. Waktu saya berikan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan mempersembahkan pujian, sebuah pujian yang mengatakan bahwa apapun yang menimpa kehidupan kita, sakit, penyakit, pergumulan, kita percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan ada dan Tuhan menyertai kehidupan kita. Kiranya pujian ini boleh memberkati setiap kita. Terima kasih kepada rekan-rekan pemuda yang telah mempersembahkan pujian.
Pujian yang sangat menguatkan kita bahwa Tuhan itu senantiasa menjaga kita. Karena ketika kita perlu, Tuhan tahu. Ketika kita minta, Tuhan dengar. Ketika kita menangis, Tuhan tahu. Ketika kita berdoa, Tuhan dengar. Oleh sebab itu, percayalah bahwa Tuhan akan bekerja dan memberkati kita. Tuhan tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa berkajian. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Sekali lagi, perhatikanlah bunga bakung di ladang. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Kaum wanita saja, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Kaum pria, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. bersama-sama. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Pada hambanya kami persilakan. Menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur karena Tuhan baik pada kita. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Allah Roh Kudus yang menerangi setiap kami, sehingga pemberitaan firman Tuhan ini sungguh-sungguh kami mengerti, kami renungkan, dan kami lakukan, menghidupi firman Tuhan. Hamba-Mu yang penuh kelemahan, Tuhan pakai menjadi alat-Mu yang baik pagi hari ini. Biarlah Allah Roh Kudus, Allah yang penuh kuasa, yang berotoritas itulah yang akan berfirman. Kami berseru memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, cepat atau lambat kita pasti akan kena penyakit. Setuju? Setuju? Pasti setuju. Cepat atau lambat kita pasti akan terkena penyakit.
Karena kita tahu bahwa asal mula kenapa penyakit itu ada, itu karena dosa Adam dan Hawa. Itulah yang akhirnya membuat semua apa yang di dalam muka bumi ini menunggu kena sakit penyakit. Alkitab mengelompokkan ada 3 jenis penyakit. Yang pertama penyakit fisik, yang kedua penyakit jiwa, yang ketiga penyakit karena kerasukan iblis atau setan. Ada juga yang menggolongkan orang sakit itu dengan sakit mulai ringan sampai berat. Sakit karena keturunan, sakit karena virus, sakit karena tua, bahkan sakit yang disebut dengan sakit yang menular. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab banyak jenis-jenis penyakit-penyakit itu. Ada penyakit yang berupa fisik, contohnya Naaman. Ada penyakit gangguan jiwa seperti Saul. Saul itu kan depresi, akhirnya dia bunuh diri. Ada juga yang sakit sampai tubuhnya dimakan oleh cacing. Tahu? Siapa yang dimakan sampai oleh cacing? Herodes. Di dalam Kisah 12 ayat 23 di sana dikatakan, akhir hidup Herodes yang jahat itu tubuhnya digerogoti oleh cacing-cacing. Bukan berarti penyakit cacing itu penyakit seperti Herodes, bukan ya, jangan salah mengerti. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, sebab penyakit itu memang ada beberapa macam. Yang pertama ada penyakit itu yang datangnya dari Tuhan. Ada penyakit yang diizinkan Tuhan. Ada penyakit yang normal karena kelemahan fisik. Ada penyakit akibat dosa karena hukuman Tuhan. Ada penyakit akibat perilaku yang salah dari pribadi. Ada juga penyakit karena iblis. Jadi indikasi-indikasi penyakit ini ada di dalam Alkitab, ada ayat-ayat referensinya. Memang Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, Mazmur 90 ayat 10 mengatakan, masa hidup kami 70, kalau kuat 80, bahkan bisa lebih. Tetapi toh akhirnya manusia juga mati juga. Saat kita kena penyakit, saat kita divonis oleh dokter, Bapak sakit flu, Bapak sakit COVID, Bapak sakit gagal jantung, Bapak sakit kelebihan gula dan macam-macam. Mungkin bagi kita penyakit-penyakit itu penyakit yang biasa. Tetapi kalau kita merenungkan, kalau yang memvonis itu adalah Tuhan sendiri, kamu akan sakit dan kamu akan mati, bagaimana respon kita? Apalagi kalau kita masih muda, sudah menikah belum punya anak, atau belum mapan, lalu dokter mengatakan, Bapak sakit, paranormal mengatakan Bapak sakit, pendeta mengatakan Bapak kurang sehat, sakit. Mungkin hal itu biasa saja, itu kan ramalan. Tetapi bagaimana kalau yang mengatakan itu adalah Tuhan sendiri yang mengatakan, engkau akan sakit dan sakitmu tidak sembuh dan engkau akan mati. Bagaimana kalau yang mengatakan itu Tuhan sendiri? Pasti 100% percaya. Kita akan merenungkan satu kisah di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Kisah Hizkia yang sakit disembuhkan. Kita membaca bergantian ya. Saya ayat 1, jemaat ayat yang kedua. Kita baca bergantian. Ketemu semuanya? Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia
dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu, telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak, atau akan mundur 10 tapak? Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, siapakah Hizkia? Kalau kita perhatikan, Hizkia adalah anak dari Raja Ahaz. Hizkia adalah raja di Yehuda bagian selatan. Hizkia adalah seorang raja yang ketika dia ditakbis menjadi seorang raja, umurnya baru 25 tahun. Dia menggantikan ayahnya. Hizkia ini adalah raja yang berbeda dengan ayahnya kalau kita selidiki. Kalau ayahnya itu membangun penyembahan-penyembahan berhala, lalu menyingkirkan agama-agama Israel, disingkirkan, dimasukkan ke dalam gudang-gudang, tidak boleh menyembah kepada Allah Israel. Sedangkan Hizkia ini adalah raja yang melakukan reformasi yang berbeda dengan ayahnya dalam soal keagamaan. Ketika Hizkia menjadi seorang raja, Hizkia mengembalikan semua penyembahan-penyembahan, semua tradisi-tradisi yang sudah disingkirkan oleh ayahnya, dikembalikan. Keimaman suku Lewi juga dikembalikan. Dia membangun dan menyucikan mezbah bait Allah. Dia membangun korban-korban untuk penyembahan kepada Allah Israel. Inilah Raja Hizkia, raja yang baik. Kurang lebih itu dilakukan selama 9 tahun. Setelah 9 tahun melakukan itu semuanya dan ini baik, ternyata pada usia yang ke-39, Nabi Yesaya datang. Bukan dokter loh ya ini ya. Bukan paranormal. Nabi datang. Ngomong sama Hizkia. Siap-siap, ringkas semua perkakas-perkakas. Kamu akan mati. Ini adalah sebuah vonis yang diberikan oleh Tuhan melalui nabinya Yesaya. Bahwa Hizkia, orang yang baik, raja yang baik, divonis akan mati. Mungkin dalam hidup ini kita sering mendengar begini. Orang baik kok umurnya pendek. Pernah dengar seperti itu? Pak Christian, pernah dengar ya? Oh itu orang baik. Kok umurnya pendek ya? Lek gitu kita jahat aja. Umurnya panjang. Setuju kok Hanafi? Tidak setuju ya. Ini raja yang baik. Baru berumur 39, divonis akan mati. Ya kan?
Ayat 1 jelas mengatakan, bahkan nomor 39 di dalam bagian ini menurut penelitian, Hizkia belum punya anak. Dia akan mati, divonis mati. Kena penyakit dikatakan, bukan moro-moro mati. Apa? Ada penyakit yang tidak dijelaskan penyakitnya kalau kita lihat. Hizkia sakit bisul yang parah. Loh, sakit bisul loh. Kalau dalam bahasa Jawanya itu udunan. Oh ya. Bisul yang parah, mungkin sudah infeksi dan sebagainya. Tidak jelaskan, bisul jenis apa. Tapi pada waktu itu ada. Akan mati, bayangkan. Saat Hizkia berjumpa dengan Nabi Tuhan, dan Nabi Tuhan itu ngomong, engkau akan mati, engkau sakitmu itu tidak akan disembuhkan. Bagaimana ketika mendengar hal itu? Kalau kita lanjut ke ayat 2 dan 3. Hizkia berpaling ke tembok, lalu berdoa. Nah, kalau kita dikatakan dokter sakit, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Langsung buka Google. Sakit kencing manis, gak boleh makan ini, harus makan ini, melakukan ini. Tanya sama resep-resep. Hizkia ketika mendengar engkau akan mati, sakitmu tidak bisa disembuhkan, lalu apa yang dilakukan oleh Hizkia? Hizkia tidak buka Mbak Google, walaupun Mbak Google pada waktu itu memang belum ada, tetapi kan ada paranormal atau tabib-tabib yang ada pada zaman itu, kan ada. Hizkia tidak pergi ke sana, Hizkia tidak memanggil panglimanya, Hizkia tidak memanggil istrinya, Hizkia tidak memanggil mungkin dokter kerajaan. Tidak. Apa yang dilakukan oleh Hizkia? Berpaling ke tembok. Saya penasaran ini. Apa yang dimaksud dengan berpaling ke tembok ini? Ini adalah ungkapan bahasa bahwa Hizkia melepaskan pertolongan-pertolongan yang lain. Dia hanya fokus berpaling ke tembok, bukan hanya melihat tembok kosong. Bukan hanya melihat tembok kosong, tetapi di situ dia berdoa dengan pilu dikatakan. Menangis. Ini menunjukkan bahwa Hizkia adalah orang yang rendah hati. Dia datang ke hadapan Tuhan. Dia mengeluh di hadapan Tuhan. Bahkan memang keluhannya sedikit. Ya sedikit ada pembelaan diri, Tuhan aku kan sudah baik Tuhan. Kenapa bisa seperti ini? Itu wajar lah, betul apa enggak ya? Kalau kita kena penyakit, langsung kita, Tuhan aku kan sudah melayani Tuhan. Kok saya sakit ini kena aku ya? Kenapa yang enggak melayani di luar sana kok enggak kena penyakit ya? Aku loh yang seorang aktivis. Aku loh yang seorang penatua, aku loh seorang guru sekolah minggu. Kok kena penyakit? Tapi Hizkia tidak ngomong seperti itu. Hizkia menangis dan pilu, sedikit rintihan. Dia meratap dengan ketulusan. Jadi doa Hizkia ini bukan doa yang sembarangan. Bukan doa yang hanya sekedar Tuhan itu seperti angin lalu saja, bukan seperti itu. Tetapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa orang yang benar, besar kuasanya. Bila Tuhan berkenan, tiada yang mustahil. Luar biasa cerita ini, belum selesai di situ saja. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Nabi Tuhan itu belum jauh, kembali lagi ngomong bahwa Hizkia doanya dikabulkan. Umurmu diperpanjang berapa tahun? 15 tahun. Dari apa yang kita lihat di dalam ayat yang kelima sampai 6 ini, saya ingin mengajak kita untuk membaca ini. Coba klik perenungan. Halo, perenungan.
Silakan jemaat bertanya. 1, 2, 3. Nah ini. Coba kita renungkan. Tuhan kan sudah ngomong, mati. Lalu Hizkia berdoa dan berubah. Mungkin di dalam kerangka teologi kita ngomong, kedaulatan di tangan Tuhan. Tetapi doanya Hizkia kok bisa merubah? Lalu pikiran kita ngomong, kalau begitu doa itu bisa merubah kehendak Tuhan. Saya akan jawab, tidak. Ini hanyalah karena kemurahan Allah, bukan kuasa doa Hizkia. Perhatikan di sini. Kisah ini bukti bahwa Allah mendengar doa saudara dan saya. Allah dapat menyatakan anugerahnya di dalam kelemahan-kelemahan kita. Setuju? Jadi saat kita berdoa, jangan berdoa hanya sebagai formalitas saja. Tetapi doa adalah komunikasi yang nyata dengan Allah. Jadi doa itu tidak mengubah kehendak Allah, tetapi doa itu dapat didengar oleh Allah. Dan dia dapat memberikan anugerahnya bagi kita jika dia bermurah hati. Perhatikan di sini. Allah itu adalah Allah yang bermurah hati. Maka bagian kita adalah saya mau berdoa Tuhan. Saya memang dikatakan oleh dokter sakit Tuhan. Saya mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya formalitas saja. Saya berdoa bukan hanya karena ada waktu doa yang ditentukan gereja. Bukan, tapi saya mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Inilah kunci. Makanya saya harus katakan, kalau kita berdoa, itu harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Pernahkah kita mendengar istilah begini? Kok bisa seperti itu, Pak? Kok bisa seperti itu, Ci? Ya, semua itu hanya karena kemurahan Tuhan saja. Semua itu hanya karena kemurahan Tuhan saja. Doa saya, doa yang bagian yang sungguh-sungguh. Tetapi semua itu karena kemurahan Tuhan. Karena doa itu tidak bisa mengubah kehendak Tuhan, tetapi doa itu bisa didengar oleh Tuhan dan Tuhan bisa bermurah hati. Inilah yang dialami oleh Hizkia. Jika kita kena penyakit, berdoalah. Doa kita didengar oleh Tuhan. Seorang Romo Aleski Grishev pernah mengatakan begini, penyakit itu memotivasi kita untuk meningkatkan kehidupan spiritual kita. Kenapa Tuhan berikan kita penyakit? Supaya spiritual kita dihidupkan dan mengubah. Tetapi kadang-kadang di dalam hidup kita doa itu dianggap seperti ban serep, ya kan? Ban serep. Butuh saja berdoa. Berdoa sambil jengking-jengking, sambil nangis-nangis, sambil angkat tangan. Sepertinya dibuat-buat, tidak dengan sungguh-sungguh. Hizkia berpaling dengan sedih dan menangis. Dan doanya didengar oleh Tuhan. Semua karena kedaulatan dan kehendak Tuhan. Tuhan itu murah hati. Tuhan itu murah hati. Kalau kita melihat perumpamaan anak yang hilang, bagaimana anak yang hilang itu sudah menjadi anak yang bocai, ya kan? Sudah mengambil harta warisan, sudah bukan dibuat untuk dagang, tapi dibuat untuk foya-foya. Tetapi anak yang hilang itu akhirnya pulang. Ketika pulang bukan Allah itu nunggu begini, awas kapok kamu ya. Kamu sudah habis uang papa, warisan dan sebagainya. Dari jauh Allah yang bermurah hati itu menghampiri, menyambut anak itu. Itulah kemurahan hati Allah. Kemurahan hati Allah seperti itu. Oleh sebab itu, ketika Bapak Ibu punya pergumulan, secara khusus dalam pagi hari ini kita bicara soal penyakit, soal sakit, siapapun sedang menunggu sakit. Ingat,
Berdoalah kepada Tuhan, itu langkah pertama. Langkah pertama. Uang tidak bisa menolong kita kalau sudah waktunya. Beberapa waktu yang lalu kita GKT berduka ya. Orang GKT harus tahu bahwa di GKT ini menurut ketua sinode itu yang kemarin khotbah waktu pemberangkatan itu ngomong begini, GKT ini dititipkan kepada 2 orang. Satu tiang sudah pergi. Satu tiang ya Pak Simon Jitro itu ya, yang punya ownernya Adi Putra. Jadi ada 1 tiang lagi, tidak disebutkan, tetapi masih ada tiang-tiang yang lain. Tapi tiang besarnya itu, awalnya itu ya 2 orang itu. Yang 1 sudah pergi, tetapi kita punya tiang-tiang yang lain. Jadi ini gambaran bahwa uang sebanyak apapun tidak bisa menolong kalau sudah Tuhan waktunya. Orang sebaik apapun seperti Pak Simon itu kalau kita lihat ya, track record hidupnya. Walaupun sudah jadi ownernya Adi Putro, saya masih ingat itu. Setiap hari Rabu selalu visitasi, bayangkan. Dia menyediakan waktu. Setiap hari Rabu dia visitasi. Khususnya dia visitasi orang-orang tua, lansia itu dia visitasi. Jadi agendanya seperti itu. Kalau sudah jadwalnya visitasi, tidak bisa diganggu. Orang minta sumbangan apapun dikasih. Karyawan-karyawannya makmur semuanya. Sampai katanya Adi Putro di Malang itu dulu pernah dijelesi, diiri. Kenapa yang ini kok UMR-nya bagus, yang lain kok enggak, di demo dan sebagainya. Tetapi dia bisa lewati semuanya. Toh orang yang baik pun meninggal dunia kalau Tuhan menghendaki. Yang luar biasa di sini adalah yang sampai kepada puncak adalah Hizkia diperpanjang berapa tahun? 15 tahun. Purita kepingin diperpanjang berapa tahun? Ibu Titik baru punya cucu 1 musuh. Hizkia diperpanjang 15 tahun. Yang menjadi pertanyaan, apa yang dialami oleh Hizkia? Ada 2 masalah besar ketika diperpanjang. Memang sepertinya kurang bagus, tetapi ini kenyataannya. Ketika Hizkia diperpanjang 15 tahun, ini mendatangkan 2 masalah besar ternyata umur panjang itu. Yang pertama ialah dia mendapatkan anak yang namanya Manase. Jadi antara 39 menuju 15 itu tahun ketiga, menurut cerita Alkitab, dia punya anak namanya Manase. Jadi tahun ketiga ketika diperpanjang itu ya, anak yang dilahirkan dari hidupnya ini, Manase itu ternyata menjadi raja yang jahat. Kalau kita lihat ya, kalau kita baca Gemar itu ya, kejahatan paling yang saya ingat kalau baca Manase ini adalah kejahatan apa? Ayo, boleh usul. Kejahatan apa? Dia mempersembahkan anaknya sendiri untuk dewa-dewa. Bayangkan. Mempersembahkan anaknya sendiri loh untuk dewa-dewa itu. Itu kejahatan Manase itu. Kok tega-teganya ya? Jadi ketika Hizkia diperpanjang 15 tahun, ternyata ada masalah besar juga. Melahirkan anak yang namanya Manase ini jahatnya bukan main. Yang kedua adalah akhirnya dia ini sombong, Hizkia ini. Ketika ada tamu dari Babelonia, dia memamerkan kekayaannya. Tuhan marah apa enggak? Marah. Sepertinya Hizkia ini ingin kerjasama dengan Babel untuk melawan Asyur gitu loh. Sepertinya seperti itu. Kami punya ini. Ternyata itu pamer. Akhirnya apa? Itu menunjukkan kesombongan dan Tuhan menegur melalui host Yesaya juga. Tuhan menegur. Tapi Tuhan mengampuni. Ya wis, lolos kali ini. Kita tidak cerita seperti itu. Kita tidak berpanjang soal Hizkia ini. Yang saya ingin mengajak kita merenungkan diri kita adalah saat kita semua sakit, entah itu sakit flu, entah itu sakit jantung, entah itu sakit
kanker, entah itu sakit encok, entah itu keseleo, entah itu kepala terbentur, entah itu kena silet, kena pisau, saat kita sakit, lalu sembuh. Lalu sembuh. Sebenarnya, kita ini sedang diperpanjang oleh Tuhan. Mari kita menyadari, ketika kita sakit, apapun, lalu sembuh, flu hilang, jalan jadi normal, nafas jadi enak. Apalagi ya, maafkan ini ya, yang baru operasi katarak ini ya, celeng lagi, wah, sampai yang jauh gitu, cewek-cewek inget tahu ya, cowok-cowok tahu ya. Itu berarti kita sedang diperpanjang. Diperpanjang. Kalau Hizkia 15 tahun, kalau Bapak Ibu dan saya tidak tahu. Tetapi kita ini sebenarnya sedang diperpanjang oleh Tuhan. Ada loh yang sakit flu moro-moro berangkat, ya toh, COVID, betul apa enggak? Ingat apa enggak? Ingat COVID loh ya. Ya, ingat COVID. Ingat COVID berarti kita selalu bersyukur, ya kan? Tapi beberapa hari ini ngomong, teman-teman ada yang ngomong, waduh sorry Pak Pendeta 2 minggu enggak ke gereja, 3 minggu, apa penciuman hilang. Wah COVID itu, iya memang COVID. Masih ada. Tapi untung sudah imunisasi, ya kan? Imunisasi apa? Vaksinasi. Bapak Ibu, umur kita ini diperpanjang oleh Tuhan. Umur kita sedang diperpanjang oleh Tuhan. Saat kita sakit dan sembuh, berarti umur kita sedang diperpanjang oleh Tuhan. Oleh karena itu saat sakit, tidak hanya bertanya, karena apa penyakit ini? Saat kita sakit, karena apa penyakit ini? Melainkan bertanyalah, untuk apa penyakit ini? Saat sakit, bukan hanya cari penyebabnya. Karena apa penyakit ini? Bukan hanya itu. Tetapi cobalah kita belajar, untuk apa saya sakit ini? Apakah ini peringatan Tuhan yang diizinkan oleh Tuhan supaya spiritual saya tambah bertumbuh? Ingat Tuhan, ingat Gusti, ingat singgawe urip. Rasul Paulus sendiri di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dia pernah berdoa, memohon supaya sakitnya diangkat. Tetapi Tuhan tidak pernah mengangkat sakitnya. Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus, orang yang hebat, yang kita kenal sepanjang zaman, diberikan sakit. Apalagi kita. Kalau Tuhan mau kamu itu bukan seperti Paulus, jauh dari Paulus, sakit. Pasti Tuhan seperti itu. Tetapi Tuhan itu senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita. Bapak Ibu, saat kita kena penyakit, lalu sembuh, ingatlah bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan. Saya mengajak kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan satu lagu yang sudah sering kita nyanyikan yang mengingatkan kepada kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup
sungguh-sungguh, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Oh Tuhan, pakailah hidup kami yang sudah Tuhan perpanjang. Kalau hari ini kami masih bisa berdiri teguh, kami telah melewati sakit demi sakit yang kami alami, baik itu harian, mingguan, bulanan, bahkan ada yang sakit tahunan, dan kami masih bisa bernafas sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan memperpanjang usia kami yang kami tidak tahu batasnya sampai kapan. Tolonglah ya Tuhan, supaya kami menggunakan kesempatan hidup ini untuk menyenangkan, untuk membalas cinta kasih Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Kami berdoa berharap di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita memberikan persembahan dengan menyanyi pujian Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Di tengah
kesediaan Penatua Danu untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas pemeliharaanmu sepanjang minggu ini. Jika kami memberikan persembahan kami dengan penuh ucapan syukur atas karena pemeliharaan Tuhan dan karena ketaatan kami, kiranya Tuhan boleh berkenan kepada persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan, ajarkan kami terus untuk boleh mempersembahkan seluruh hidup kami kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita pujikan doksologi berkat oleh Bapak Pendeta Suhartoyo. Kita akhiri dengan pujian amin. Pujialah Bapa Putra, pujialah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Kiranya kasih yang abadi yang kekal dari Allah Bapa di surga, kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian, menolong hidupmu sekalian untuk menjadi orang yang bijak, yang bisa mengisi waktu dengan baik. Kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kita alami kuasanya mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tiap langkah.